Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Pada video kali ini saya akan membahas materi telaah kurikulum fisika SMA dengan topik analisis materi alat-alat optik. Adapun yang melatar belakangi pentingnya topik ini untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, konsep alat-alat optik yang telah dipelajari di jenjang SMP akan diperdalam pembahasannya di jenjang SMA. Yang kedua, mahasiswa calon guru fisika harus mampu memahami kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi alat-alat optik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa calon guru harus memahami kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan materi alat-alat optik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi alat-alat optik. Dan yang kedua, mahasiswa dapat merancang RPP dan mensimulasikan pembelajaran pada materi alat-alat optik. Garis besar kegiatan kita menggunakan model iCare yang terdiri dari Introduction, Connection, Application, Reflection, and Extension. Baik saudara-saudara mahasiswa, pada sesi koneksi ini kita akan urut gagasan atau urut pengetahuan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan mendasar materi alat optik yang dipelajari di SMP dan yang dipelajari di SMA? Perbedaan yang mendasar materi alat optik di SMP dan di SMA itu terletak pada kedalaman materi yang dibahas. Pada materi SMA, pembahasan alat-alat optik ini dibahas secara khusus dalam satu KD tertentu. Dan penekanannya lebih pada analisis tentang proses pembentukan bayangan ya yang disertai dengan persamaan-persamaan matematis. Yang kedua, menurut saudara, metode apa yang cocok diterapkan dalam membelajarkan materi alat-alat optik ini? Nah, untuk menentukan metode yang cocok, tentu kita harus mengkaji terlebih dahulu karakteristik materi dari alat-alat optik sendiri. Alat-alat optik ini jika kita belajarkan ya secara eksperimental ya tentu kita membutuhkan beberapa alat-alat di laboratorium. Misalnya kita mau mengamati teropong, kita mau mengamati kamera, kita mau mengamati mikroskop, ya kita akan mengamati loop. Ya, tentu ini membutuhkan alat-alat yang ada di laboratorium. Jika di laboratorium itu memang tersedia alat-alat ini, maka kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan melalui metode eksperimen. Tetapi jika memang alatnya terbatas, ya oleh sebab itu nanti kita akan tekankan pembelajarannya pada bagaimana menguasai konsep, ya, secara matematis, bagaimana proses pembentukan bayangan pada alat-alat optik tersebut. Baik saudara-saudara, di sesi aplikasi ini kita akan mengikuti dua kegiatan. Yang pertama kita akan menganalisis terlebih dahulu kompetensi dasar. Nah, karena alat-alat optik ini dipelajari di jenjang SMP dan SMA, maka kita akan mengkaji terlebih dahulu rumusan kompetensi dasar yang terdapat pada jenjang SMP dan yang terdapat pada jenjang SMA. Nah, untuk rumusan kompetensi dasar yang terdapat pada jenjang SMP kita lihat di sini itu menganalisis sifat-sifat cahaya, ya, kemudian pembentukan bayangan pada bidang datar, lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, serangga, dan prinsip kerja alat optik. Nah, di sini. Kemudian KD keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, materi pokok yang dibahas yaitu cahaya dan alat optik, di mana ini terdiri dari materi sifat-sifat cahaya, kemudian cermin dan lensa, baru yang terakhir adalah alat optik. Nah, sedangkan pada jenjang SMA, materinya itu lebih terfokus pada materi alat-alat optik dengan rumusan kompetensi dasar, yaitu menganalisis cara kerja alat optik,
Kemudian menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya ya, pada cermin dan lensa. Sedangkan yang kompetensi keterampilannya membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Artinya di sini kita harus membelajarkannya ya, dengan mengajak siswa membuat sebuah karya. Artinya ini menggunakan pembelajaran project based learning. Misalnya siswa bisa kita beri project, misalkan membuat teropong sederhana, kemudian membuat mikroskop sederhana, atau yang lainnya. Nah, alat optik sendiri ya, materi yang akan dibahas lebih spesifik yaitu tentang mata dan kacamata, kemudian loop, mikroskop, teropong, dan kamera. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada kegiatan yang kedua, kita akan menganalisis kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi alat-alat optik. Nah, materi alat-alat optik sendiri ya, ini memiliki materi prasyarat yang harus sudah dikuasai oleh siswa. Adapun materi prasyaratnya adalah tentang sifat-sifat cahaya, kemudian tentang cermin, dan tentang lensa. Nah, materi ini seringkali ya, guru di SMA harus mengulang kembali ya, karena meskipun sudah dipelajari di SMA, banyak siswa yang belum memahami atau belum menguasai materi prasyarat ini. Jika siswa belum menguasai materi prasyarat ini, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran pada materi alat-alat optik yang akan dipelajari di jenjang SMA. Nah, untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi prasyarat ini, maka guru bisa melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Jika siswanya belum menguasai, maka perlu dilakukan review kembali materi tentang sifat-sifat cahaya, cermin, dan lensa. Tetapi jika di atas 80% siswa sudah menguasai materi prasyarat ini, maka guru dapat melanjutkan ke materi yang alat-alat optik. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada pembahasan yang pertama tentang alat-alat optik ini kita akan membahas tentang mata dan kaca mata. Berbicara tentang mata, mata merupakan salah satu alat indera yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta dan merupakan sebuah anugerah. Karena dengan mata yang kita miliki, kita bisa melihat keindahan dunia dan seisinya. Nah, salah satu keindahan yang bisa Anda lihat yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Nah, silakan Anda perhatikan. Bagian manakah di gambar ini yang menurut saudara itu paling menarik? Ya, bagian yang paling menarik menurut saya adalah bagian mata. Ya. Nah, mata ini ya, seringkali ya kita bisa menganalisis ya beberapa karakteristik seseorang itu dari matanya. Nah, tetapi dalam kajian kita kali ini kita tidak akan meramal ya karakter orang ya dari tatapan matanya, tetapi kita akan membahas bagaimana karakteristik mata itu secara fisis. Nah, pada dasarnya ketika kita mengamati secara visual, mata itu terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ini ada bulu mata, eyelid, ya, kemudian ada pupil yang warnanya hitam, kemudian ada sklera yang putih ini, bagian yang putih, kemudian ada iris ya di sini. Iris ya di sini yang di warna apa ini biasanya memberikan warna pada mata. Ada beberapa jenis mata, itu ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada juga yang warnanya agak kebiru-biruan. Tetapi warna mata itu untuk saat ini bukanlah hal yang
alamiah lagi karena Anda bisa mengganti-ganti warna mata Anda dengan memasang kontak lens pada mata Anda. Nah, secara umum anatomi dari sebuah mata manusia itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama di sini ada ciliar body. Nah, di sini. Kemudian di sini ada iris. Ini iris. Kemudian ini ada pupilnya. Ada korneanya di sini. Kemudian ada lensa mata. Kemudian ora serrata. Ini ada rectus medialis. Kemudian ini ada sklera, ada retina, ada makula, ada vitreous, ada arteri, ada vein ya. Ada saraf optik. Nah, inilah beberapa bagian-bagian penting dari sebuah mata. Pada mata kita ya, proses pembentukan bayangan pada mata agar kita dapat melihat sebuah benda, maka untuk mata normal ya ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang punctum remotum, yaitu jarak terjauh mata. Nah, untuk mata normal jarak terjauhnya itu tidak terhingga. Dan yang kedua adalah punctum proximum, yaitu jarak dekat mata. Di mana jarak dekat mata untuk mata normal itu adalah 25 cm. Nah, pada mata normal, silakan Anda perhatikan ketika mata ini melihat objek yang jauh, maka kondisi lensa pada mata ini akan memipih. Tujuannya adalah agar bayangan jatuh tepat di retina di sini. Sedangkan ketika melihat benda yang dekat, ya, maka lensa pada mata akan menebal atau menyembung. Tujuannya agar bayangan itu jatuh tepat di retina sehingga bayangan itu dapat tertangkap jelas oleh mata. Nah, kemampuan lensa mata untuk memipih dan menyembung ini disebut dengan daya akomodasi mata. Nah, otot yang membantu ya proses memipih dan menyembungnya mata ini disebut dengan otot siliar. Nah, berkaitan tentang mata, ada beberapa kelainan pada mata. Di antaranya, mungkin saudara-saudara juga banyak yang mengalami kelainan ini. Yang pertama yaitu adalah miopi ataupun rabun jauh. Rabun jauh merupakan gangguan ataupun kelainan pada mata sehingga penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Artinya punctum remotum dari penderita yang seharusnya tak hingga menjadi berhingga. Proses pembentukan bayangan pada penderita miopi ya, tanpa menggunakan alat bantu, maka bayangan akan jatuh di depan retina. Seperti ini. Ya, bayangan akan jatuh di depan retina. Nah, oleh sebab itu penderita miopi ini harus dibantu dengan kacamata minus atau kacamata berlensa cekung. Dengan kacamata lensa cekung atau minus ini, maka bayangan akan dapat terbentuk tepat di retina sehingga penderita dapat melihat benda dengan jelas. Yang dimaksud adalah benda jauh dengan jelas. Maka besarnya kekuatan lensa yang digunakan oleh penderita miopi itu dapat ditentukan ya dengan beberapa ketentuan ya, di mana jarak benda yang dilihat itu adalah tak terhingga,
Kemudian jarak bayangannya adalah min PR. Jarak bayangan mata adalah min PR. Maka berdasarkan hukum pemantulan pada lensa dapat dinyatakan P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. P sama dengan 1 per tak hingga ya, ditambah dengan min 1/PR. Ya. Atau 1/tak hingga ini sama dengan 0, maka P sama dengan min PR. Ya, min 1/PR. Nah, ini kalau dalam satuan senti, kalau kita meter, kalau kita rubah dalam satuan senti maka min 100/PR. Nah, PR ini adalah punktum remotum yang awalnya dia tak hingga ya menjadi terhingga. Yang kedua, gangguan ataupun kelainan pada mata yaitu hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi atau rabun dekat ini merupakan gangguan mata di mana penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat. Hal ini terjadi karena bayangan yang terbentuk itu berada di belakang retina di sini. Ya. Untuk dapat mengatasi gangguan mata hipermetropi itu dapat dibantu dengan kacamata berlensa positif atau kacamata cembung. Dengan bantuan kacamata cembung, maka bayangan terbentuk tepat di retina. Nah, adapun kekuatan lensa yang dapat digunakan untuk mengatasi hipermetropi ini dapat ditentukan ya, di mana P sama dengan 1/S ditambah 1/min SN. Kenapa kok dengan 1/min SN? SN ini adalah jarak dekat mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Maka agar mata dapat melihat benda dengan jarak panjang normal sejauh 0,25 atau 25 cm, maka persamaannya akan berubah menjadi P sama dengan 1/0,25 ditambah 1/min SN. Atau dapat dinyatakan dengan 4 dikurangi 1/SN. Dengan SN adalah punktum proximum atau jarak dekat mata. Yang ketiga, cacat ataupun kelainan pada mata yang ketiga adalah presbiopi ataupun mata tua. Mungkin di sekitar Anda, ya, entah itu orang tua, saudara, paman, kakek, itu banyak yang mengalami kelainan mata presbiopi. Nah, contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Orang-orang tua itu cenderung kesulitan untuk melihat benda-benda yang dekat dan juga kesulitan untuk melihat benda-benda yang jauh. Hal ini disebabkan karena sudah melemahnya otot-otot siliar ya yang membantu akomodasi mata. Ya. Nah, presbiopi ini disebabkan tentunya ini berkaitan dengan faktor U, yaitu faktor usia ya. Ini berkurangnya daya akomodasi mata sehingga mengakibatkan titik dekatnya itu menjadi lebih besar daripada 25 cm dan titik jauhnya itu menjadi kurang dari tak terhingga. Penderita presbiopi ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap yaitu lensa bifokal. Nah, kacamatanya seperti apa? Nah, kacamatanya biasanya digunakan seperti ini. Yang bagian bawah ini biasanya kacamata positif dan bagian atas adalah kacamata negatif. Yang keempat yaitu adalah penderita gangguan mata astigmatisme atau mata silindris. Nah, saudara-saudara mahasiswa, biasanya penderita astigmatisme ini ya, itu sulit untuk memfokuskan pandangan. Ciri-ciri penderitanya dia akan sering
menyipitkan matanya, kemudian matanya sering lelah, timbul pusing, kemudian jika di malam hari biasanya dia akan mengalami silau yang berlebihan pada saat mengendarai kendaraan. Nah, untuk dapat mengidentifikasi atau melakukan tes apakah Anda menderita silinder atau tidak, silahkan perhatikan gambar yang ada di layar Anda. Kemudian silahkan tutup salah satu mata Anda, amati garis-garis yang terdapat pada layar. Nah, jika semua garis tampak hitam, ya, atau ada beberapa garis yang berwarna abu-abu, silahkan dicoba. Nah, jika semua garis tampak hitam, maka mata Anda itu masih normal, ya, atau tidak menderita silindris. Tetapi jika ada beberapa garis yang terlihat berwarna abu-abu, maka mata Anda mengalami gangguan ataupun kelainan astigmatisme atau silindris. Tingkat kelainan ini ya tentunya harus dilakukan uji lebih lanjut ya agar Anda bisa menyesuaikan dengan alat bantu penglihatan kacamata yang sesuai ya dengan tingkat kerusakan pada mata Anda. Mata silinder ya itu terjadi karena kornea ya. Kornea mata ini memiliki kelempungan yang tidak sempurna di depan sini. Korneanya ini nggak sempurna sehingga ini mempengaruhi bayangan yang masuk ke dalam lensa sehingga akan menimbulkan pembentukan bayangan yang bermacamnya. Ada 3 di sini, 1, ini 1, dan ini 1. Ya, sehingga mengakibatkan benda yang dilihat itu menjadi tidak fokus atau kabur. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ketika mengamati benda dari jarak jauh ya, cahaya dari objek yang jauh dengan permukaan kornea yang tidak rata. Kemudian dengan bantuan lensa silindris, maka yang awalnya bayangan di depan retina ini bisa tepat di retina. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi kita yang kedua yaitu tentang kaca pembesar ataupun loop. Nah, berbicara tentang loop, ya tentu ini bukanlah hal yang asing lagi bagi saudara. Ya, karena pada materi prasyarat ini juga sudah dibahas tentang lensa cekung dan lensa cembung. Jadi pada dasarnya loop ini terbuat dari lensa cembung yang tujuannya adalah untuk mengamati benda-benda yang kecil supaya terlihat lebih besar. Nah, dalam proses mengamati tersebut, ya, kondisi mata kita itu berada dalam kondisi berakomodasi maksimum atau juga bisa dalam kondisi tidak berakomodasi. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, proses pembentukan bayangan itu dapat kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, ketika saudara melihat benda tanpa menggunakan lensa ataupun loop, maka sudut pandang theta itu dinyatakan dengan theta. Ini. Sedangkan pada saat Anda mengamati benda dengan menggunakan bantuan loop, maka sudut pandang yang Anda dapat adalah theta aksen. Pada kondisi ini, bayangan yang terbentuk harus berada di dekat mata. Ya, jadi dengan menggunakan loop ini, maka benda itu harus
berada di ruang satu, yaitu antara lensa dan titik api ataupun titik fokus. Tujuannya agar diperoleh bayangan maya yang berada di ruang 4 benda dengan posisi diperbesar, ya, maya diperbesar dan tegak. Maka besarnya perbesaran anguler pada loop ini dapat ditentukan. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu, ya, berdasarkan hukum Snellius, per S ditambah seper S aksen sama dengan seper F. Maka seper S ditambah seper min SN, SN ini adalah yang ini, S aksennya ini, ya. Kenapa kok SN? Ini adalah jarak tanpa dengan akomodasi maksimum adalah 25 cm, ya. Nanti jarak dekatnya, ya, sama dengan seper F. Maka seper S sama dengan SN ditambah F dibagi SN dikali F. Sehingga sudut penglihatan mata, ya, tanpa loop dan dengan loop dapat dinyatakan dengan, ya, theta aksen sama dengan H per S. Maka theta aksen itu sama dengan SN ditambah F dibagi SNF dikali H. Sedangkan sudut penglihatannya dengan tanpa menggunakan loop itu akan dengan theta sama dengan H per SN. Oleh sebab itu, perbesaran anguler oleh loop untuk mata berakomodasi dapat dinyatakan dengan M theta sama dengan theta aksen per theta. Kita substitusikan nilai theta dan theta aksennya sehingga diperoleh, ya, ini dimasukkan theta aksennya, ini dimasukkan tetanya aja sehingga diperoleh yang nilainya ini. SN tambah F dibagi dengan F. Kondisi yang kedua yaitu jika mata tidak berakomodasi. Maka dalam kasus ini, dalam kondisi mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung itu tidak terhingga. Untuk mendapatkan bayangan tidak terhingga, maka benda harus diletakkan tepat di titik fokus atau titik apinya. Untuk mata tanpa akomodasi, benda yang akan diamati diletakkan pada jarak fokus loop, ya, yaitu sebesar F. S-nya sama dengan F, sehingga sudut penglihatan tanpa loop dan dengan loop itu dapat dinyatakan. Untuk sudut penglihatan dengan loop yaitu theta sama dengan H per SN, dan untuk yang theta aksennya sama dengan H per F. Kenapa kok F? Karena S-nya sama dengan F. Sehingga perbesaran anguler oleh loop untuk mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan dengan H M theta sama dengan theta aksen per theta sama dengan H per F sama per H per SN, atau M theta sama dengan SN per F. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang mikroskop. Perhatikan bagian-bagian dari mikroskop di bawah ini. Pada dasarnya mikroskop itu terdiri dari dua buah lensa yang disebut dengan lensa okuler, yaitu lensa yang berada dekat mata, dan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek benda. Ini ada lensa okuler, kemudian ada lensa objektif. Yang ini adalah tabung, ini adalah revolver, bisa diputar-putar. Ini adalah meja benda, kemudian di sini ada kondensor, ada diafragma, ada cermin, ya. Kemudian ada kaki, kemudian ini sendi inklinasinya yang bisa diputar-putar. Ini adalah pegangan, ya, pegangan sedia, ini pegangan, ini skrup pengarah halus, dan ini adalah skrup pengarah kasar. Ini untuk naik turunkan supaya diperoleh gambar yang fokus. Pada mikroskop, proses pembentukan bayangan itu dapat diamati pada gambar di bawah ini.
Nah, benda berada di sini, yaitu berada di ruang 2, maka bayangannya akan berada di ruang 3. Nah, kemudian bayangan oleh lensa objektif ini ya, ini akan menjadi benda oleh lensa okuler, sehingga akan dibiaskan kembali oleh lensa okuler dan diperoleh bayangan di sini, yaitu dengan bayangan maya, kemudian diperbesar dan terbalik. Nah, untuk menemukan perbesaran pada lensa, ya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengkaji atau menganalisis terlebih dahulu panjang mikroskop, di mana panjang mikroskop itu merupakan penjumlahan dari jarak S aksen OP ditambah dengan SOK, di mana S aksen OP adalah jarak bayangan bagi lensa objektif dan SOK adalah jarak benda bagi lensa okuler. Kemudian ya, perbesaran lensa objektif itu dapat ditentukan dengan MOP sama dengan H aksen OP dibagi HOP sama dengan S aksen OP dibagi dengan SOP. Sedangkan perbesaran lensa okulernya dapat dinyatakan dengan MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1, sehingga perbesaran mikroskop dapat dinyatakan dengan M sama dengan MOP dikali dengan MOK atau sama dengan M S aksen OP per SOP dikali dengan SN per FOK ditambah 1. Dengan catatan, ya, FOK adalah jarak fokus lensa okuler, SN-nya adalah 25 cm untuk mata normal, kemudian SOP adalah jarak benda dari lensa objektif, S aksen OP adalah jarak bayangan lensa objektif. Pada mikroskop ini juga berlaku dua kondisi. Yang pertama, pada saat mata berakomodasi maksimum, maka persamaan yang digunakan untuk menemukan perbesarannya yaitu menggunakan MA sama dengan SOP aksen dengan SOP dikali SN per FOK ditambah 1. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, yaitu perbesarannya dapat dinyatakan dengan MA sama dengan SOP aksen dibagi SOP dikali SN per FOK. Bedanya apa? Bedanya ini. Ada ditambah 1 dan tidak. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, proses pembentukan bayangannya sendiri ya pada mata tidak berakomodasi, silakan Anda perhatikan. Bayangan FOP, ya bayangan oleh lensa objektif ini akan berada tepat di FOK. Akibatnya, bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler ini menjadi tidak terhingga. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu teropong. Nah, pada dasarnya ada bermacam-macam jenis teropong. Ya, di antaranya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teropong bias. Pada dasarnya teropong bias ini memiliki dua buah lensa cembung, ya, tetapi ukuran ataupun jari-jari lensa objektif ini lebih besar dibandingkan lensa okulernya. Maka besarnya perbesaran angulernya dapat dinyatakan dengan perbandingan FOB ya, per FOK. Sedangkan yang kedua ini adalah teropong pantul. Skematik ataupun proses pembentukan bayangan pada teropong pantul yaitu sini ada mata. Mata ini akan melihat ya. Nah, benda yang dari jauh, misalkan di sini ada benda, maka dia akan dipantulkan melalui cermin objektif A. Kemudian di sini ada cermin lagi di sini. Dipantulkan menuju lensa okuler. Jadi ini lensa, ini lensa bukan.
Ini cermin ya, cermin pembalik. Ini. Dan besaran perbesaran itu dinyatakan dengan FOP per FOK. Yang berikutnya yaitu teropong bumi. Pada teropong bumi, proses pembentukan bayangan untuk mata tidak berakomodasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebuah teropong bumi itu terdiri dari 3 buah lensa positif, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Nah, besarnya perbesaran angular MA sama dengan FOP per FOK. Dengan panjang teropong D sama dengan SOP aksen ditambah 4FP ditambah FOK. Sedangkan pada perbesaran dengan mata berakomodasi, ya, itu dapat kita tentukan proses pembentukan bayangannya seperti kalau ada gambar di bawah ini. Maka besarnya perbesaran angular dapat dinyatakan dengan SOP aksen per SOK akan sama dengan FOP per SOK. Dengan panjang teropongnya D sama dengan SOP aksen tambah 4FP ditambah SOK. Berikutnya teropong punggung. Ya, teropong punggung ini menggunakan 2 jenis lensa, yaitu lensa positif atau cembung pada objektif dan lensa okulernya menggunakan lensa cekung. Nah, proses pembentukan bayangan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Besarnya perbesaran anguler itu dapat dinyatakan dengan SOP aksen per FOK akan sama dengan FOP aksen per FOK. Dengan panjang teropong SOP aksen dikurangi FOK atau SOP dikurangi FOK. Nah, untuk mata berakomodasi, ya, mata untuk berakomodasi itu dapat dinyatakan apa sih yang membedakan? Sepertinya tidak terlalu banyak ya perbedaannya. Perhatikan di sini adalah pembaginya SOK. MA sama dengan SOP aksen per SOK atau FOP per SOK. Dengan D sama dengan SOP aksen kurang SOK atau FOP dikurangi SOK. Jenis teropong yang terakhir itu adalah teropong prisma. Nah, tentu teropong prisma ini adalah bukan hal yang asing lagi. Ini mungkin replikanya atau mainan anak-anaknya banyak dijual di pasaran, dan biasanya teropong prisma ini banyak digunakan di bidang militer. Nah, pada dasarnya teropong prisma ini terdiri dari 2 buah lensa cembung dan 2 buah prisma. Pada prisma ini akan terjadi total internal reflection pada prisma yang pertama dan prisma yang kedua, sehingga besarnya MA sama dengan FOP per FOK. Sampai sini bisa dipahami saudara-saudara mahasiswa? Kita lanjutkan materi yang terakhir, atau yang kelima, yaitu tentang kamera. Nah, berbicara tentang kamera, maka kamera ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan semua gadget Anda itu sudah dilengkapi dengan kamera. Dan bahkan di beberapa mahasiswa juga saat ini juga banyak yang hobi untuk melakukan fotografi menggunakan kamera-kamera DSLR. Nah, pada dasarnya bagaimana sih komponen dari kamera DSLR itu sendiri? Nah, pada kamera DSLR ini terdapat beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama ini adalah ada bagian lensa. Di sini ternyata terdiri dari beberapa lensa cembung tentunya dan lensa cekung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak sekali lensanya. Kemudian di sini ada ada cermin ya, ada main mirror sama sub mirror. Yang ini. Kemudian di cermin ini ada pentamirror. Nah, pentamirror ini kaca berbentuk segi 5. Ya. Berbentuk segi 5. Kemudian di sini ada sensor ya di sini, AE sensor di sini. Biasanya untuk melihat. Kemudian di sini ada AF sensor. Ada AF sensor.
Kemudian di sini ada image sensor. Di sini ada pensensor image. Nah, proses pembentukan bayangannya ya di sini paling depan ada berkas sinar masuk ke lensa cembung, kemudian ada diafragma ini yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk, kemudian ada kaca di posisi atas. Ini prisma, kemudian ada pencari gambar, di sini ada kaca di posisi bawah, kemudian ini ada filmnya, di bawahnya ada shutternya. Nah, sehingga pada dasarnya sebuah kamera itu memiliki prinsip kerja mirip dengan mata manusia dalam proses pembentukan bayangannya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan. Sampailah kita di akhir kegiatan perkuliahan. Marilah kita melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang telah Anda pahami tentang kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi alat optik? Dan yang kedua, apa yang masih membingungkan tentang materi alat optik? Silahkan saudara jawab ya nanti di e-learning LMS Unja. Yang terakhir, tindak lanjut kegiatan perkuliahan kita. Silahkan saudara rancang sebuah skenario pembelajaran materi alat optik, kemudian lakukan simulasi mengajar materi alat-alat optik. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.